Pemirsa, kota Tel Aviv, Israel terus jadi sasaran rudal-rudal Iran dan Hizbullah di Lebanon. Hampir setiap malam terdengar alarm peringatan warga. Ya, pemirsa, suara peringatan darurat kembali terdengar di seluruh penjuru kota Tel Aviv. Sejumlah titik cahaya penuhi malam kota. Hampir setiap harinya, Hizbullah Lebanon meluncurkan rudal-rudal mereka ke kota Tel Aviv. Kota Tel Aviv pun porak-poranda, sementara warga berlindung di tempat perlindungan. Ya, dampak serangan sejumlah bangunan terbakar. Tim medis dan pemadam kebakaran dikerahkan. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Ya, selain Hizbullah, Iran juga terus melancarkan serangan ke Tel Aviv. Setiap hampir 15 menit, rudal-rudal Iran menggempur Tel Aviv. Kendaraan dan bangunan rusak parah. Sejumlah orang dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Sementara itu, 5 orang mengalami luka-luka akibat beberapa bom tandan yang menghantam kota Arab Kafr Qasim di Israel Tengah. Kerusakan terjadi di jalanan kota Arab Kafr Qasim. Mulai dari jalanan yang berlubang dan beberapa kendaraan yang rusak bahkan terbalik. Bom tandan merupakan jenis senjata yang meledak di udara lalu menyebarkan banyak bom kecil ke area yang luas. Serangan dari bom tandan tidak hanya mengakibatkan kerusakan jalan, tetapi juga bisa mengakibatkan kebocoran gas di kota. Di kota bagian tengah Israel ini tidak banyak tempat perlindungan, bahkan banyak bangunan yang sudah tua. Pemirsa, militer Iran bidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah paling dahsyat yang mereka miliki. Serangan setelah Iran tolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Allahu Akbar! Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah yang paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Solfagari, menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. خود درگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می‌شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد. Terkait klaim penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan.
Ya, sementara itu Israel menuduh Iran menutupi kecanggihan rudal-rudal mereka. Menurut Israel, rudal balistik Iran bisa menjangkau Paris, Athena hingga London. Over the weekend, the Iranian regime launched missiles nearly 4,000 kilometers toward Diego Garcia, a remote island in the Indian Ocean that hosts a major joint US-UK military base. You can look at the map. You can see the range of the Iranian ballistic missiles today. They can reach Paris. It reaches London, Athens, Copenhagen, Riga. It reaches deep into Europe, 4,000 kilometers. Double the range they claimed. And if it has doubled once, it can double again. From 4,000 to 8,000 kilometers. That would make it capable of striking the heart of the US. Pemirsa, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, mengecam serangan Iran terhadap Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Ya, serangan-serangan Iran dinilai sengaja menargetkan objek vital dan kawasan publik, baik di Arab Saudi maupun negara Teluk lainnya. Tindakan Iran dinilai sebagai tindakan yang menimbulkan ketidakstabilan di kawasan Teluk. Arab meminta Iran mengedepankan negosiasi dan diplomasi untuk meredam eskalasi konflik. Para ekspatriat yang ada di kawasan. كما أن هذه الهجمات تمس المصالح الوطنية atau di negara kita, di negara kami, Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya. نحن نؤكد بأن الجانب الإيراني لن يحقق أي مكاسب من هجماته على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. Tidak akan mendapatkan hasil apa-apa bagi Iran itu sendiri. بل بالعكس سوف تفضي إلى نتائج عكسية تزيد من معاناة إيران وعزلتها Ekonomi dan juga secara regional, di regional. كما أن هذه الهجمات تؤثر على التضامن الإسلامي لا سيما إنها موجهة من دولة إسلامية. Ya, sementara itu Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Ya, pemirsa, pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan oleh Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan juga Rusia. Kedua negara ini juga tegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us, and to weaken us altogether.
Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Togi Sinaga. Pemirsa, Garda Revolusi Iran terus melancarkan gelombang serangan baru dalam operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Ya, bisa rekaman video menunjukkan detik-detik peluncuran gelombang ke-82, gelombang serangan terbaru militer Iran yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran atau IRGC. Garda Revolusi Islam Iran mengklaim serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel. Gelombang serangan militer Iran makin masif pasca Iran menolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Ya, setelah tolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat, militer Iran klaim tembak jatuh jet tempur F-18 Amerika Serikat dengan artileri pertahanan udara. Namun Komando Pusat Militer Amerika Serikat bantah klaim Iran. Rekaman yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran pada hari Rabu mengklaim menunjukkan jatuhnya jet tempur F-18 Amerika di atas Samudra Hindia. Jet tempur Amerika dilaporkan kehilangan kendali setelah diserang rudal balistik Iran. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zofagari. و خدرها با موفقیت فرود آمدند. ضمناً یک فروند هواپیمای F-18 آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت. در شبانه روز گذشته دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران Ebrahim menambahkan militer Iran berhasil mencegat 4 pesawat tempur Amerika Serikat yang tengah terbang di wilayah Chabahar dan 1 terkena tembakan. Iran mencegat 4 pesawat tempur Amerika menggunakan sistem pertahanan Majid AD-08, sistem pertahanan udara buatan Iran yang dilengkapi dengan sistem pencari inframerah yang memancarkan sinyal radar. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat CENTCOM membantah klaim Iran.